Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jose Saverius dari kelas D4 ME 4A dengan NRP 23. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul Analisa Turbulensi Aliran Fluida pada Tiang-Tiang Offshore. Kasus ini saya bertujuan untuk memahami karakteristik aliran fluida, khususnya turbulensi di sekitar struktur silinder seperti tiang-tiang offshore yang sering digunakan pada struktur kelautan. Pada slide ini saya akan menjelaskan domain simulasi yang saya gunakan. Simulasi dilakukan pada area aliran laut yang melewati 3 buah silinder yang merepresentasikan tiang-tiang offshore. Di dalam model ini terdapat 3 bagian penting, yaitu inlet yang berada di sebelah kiri, terus outlet yang berada di sebelah kanan, dan sebuah box ini adalah domain lautnya. Dan terdapat 3 buah silinder. Arah aliran masuk dari inlet melalui domain laut dan keluar di outlet. Penelitian ini penting karena dapat digunakan untuk menganalisa gaya fluida yang bekerja pada struktur lepas pantai, seperti platform, minyak, dan gas. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya menetapkan beberapa kondisi batas. Di bagian inlet, saya menerapkan kondisi kecepatan tetap atau fixed velocity. Pada outlet, saya menggunakan kondisi tekanan nol relatif. Dan di dinding silinder, saya menerapkan kondisi no slip, yang artinya fluida tidak bergerak relatif terhadap permukaan. Untuk bagian samping domain, kita bisa menggunakan kondisi simetri atau slip, tergantung pendekatan yang kita gunakan. Kondisi awal untuk fluida adalah diam atau dengan kecepatan awal yang rendah. Meshing atau pembentukan grid saya lakukan di software Salome. Tujuannya adalah untuk membagi domain menjadi elemen-elemen kecil agar dapat diselesaikan secara numerik. Jenis mesh yang saya gunakan adalah mesh tetrahedra dan hexahedral dengan refining di sekitar silinder untuk menangkap detail turbulensi dengan lebih akurat. Untuk link tutorial cara meshing, kalian bisa mengklik link YouTube yang tertera di slide ini. Dan di sini saya mendapatkan mesh sebanyak 41.000. Berikut adalah hasil mesh yang saya peroleh di software Salome. Seperti yang bisa kita lihat, mesh lebih rapat di sekitar silinder untuk mendapatkan akurasi tinggi pada daerah dengan gradien aliran tinggi. Mesh yang lebih kasar digunakan pada bagian domain yang jauh dari gangguan turbulensi. Setelah membuat mesh, langkah selanjutnya adalah menerapkan kondisi batas di dalam OpenFOAM. Konfigurasi ini dilakukan pada file seperti 0/U untuk kecepatan, 0/P untuk tekanan, dan di direktori konstan untuk parameter fisik lainnya. OpenFOAM adalah solver berbasis metode elemen hingga yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan Navier-Stokes. Dalam file control-dig, saya menentukan parameter simulasi seperti waktu awalnya atau start time ini saya menggunakan 0 dan waktu akhirnya di 200.
dan interval penulisan data. Pada transfer property, saya memasukkan nilai viskositas kinematik atau NU, yang dimana NU ini kita dapat dari 1/100 ditambah NRP, sehingga nilai yang saya peroleh adalah sebesar 0,00813. Nilai ini sangat berpengaruh terhadap tingkat turbulensi aliran yang disimulasikan. Berikut adalah hasil visualisasi vorticity atau pusaran dalam aliran fluida. Warna pada gambar menunjukkan intensitas pusaran yang terjadi saat aliran melewati silinder. Fenomena ini dapat terlihat jelas di belakang silinder. Ini menunjukkan adanya fluktuasi aliran yang menghasilkan gaya dinamis pada struktur. Selanjutnya adalah hasil dari simulasi pressure. Tekanan tinggi terjadi di sisi depan silinder yang langsung terkena aliran, dan tekanan rendah terjadi di belakang silinder, di mana terjadi zona vakum atau eddy. Hasil ini penting untuk memahami bagaimana gaya drag terbentuk pada struktur. Selanjutnya adalah berikut adalah koefisien drag dan lift dari ketiga silinder. Grafik ini menunjukkan koefisien drag dan lift pada silinder 1 dan 2. Koefisien drag menggambarkan gaya hambat, sedangkan lift menggambarkan gaya tegak lurus terhadap arah aliran. Fluktuasi koefisien lift biasanya menunjukkan adanya vortex shading. Dari grafik terlihat gaya-gaya ini berosilasi seiring waktu, sesuai dengan karakteristik aliran turbulen. Selanjutnya adalah grafik untuk silinder yang ketiga. Berbeda dengan silinder pertama dan kedua, silinder ketiga berada pada posisi paling hilir, sehingga pengaruh turbulensi dari silinder sebelumnya sangat besar. Hal ini menyebabkan koefisien drag dan lift menunjukkan pola yang lebih kompleks atau tidak beraturan dibandingkan dua silinder pertama. Sebagai kesimpulan, simulasi ini berhasil menunjukkan bagaimana aliran turbulen bereaksi terhadap keberadaan beberapa struktur silinder dalam satu domain. Hasilnya bisa digunakan untuk merancang struktur offshore yang lebih efisien dan tahan terhadap gaya fluida. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.